Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang salah satu bakat yang ada di Thinking Talents, yaitu bakat strategik. Bagi Anda yang memiliki dorongan kuat bakat strategik, maka Anda akan memahami permasalahan secara menyeluruh, sekaligus jalan atau banyak alternatif jalan yang harus ditempuh atau yang bisa ditempuh. Nah, dorongan bakat strategik ini senantiasa melihat banyak alternatif jalan yang bisa ditempuh atau dipilih ya untuk mencapai tujuan. Nah, apa bedanya bakat strategik dengan bakat futuristik yang kemarin saya sampaikan? Bakat futuristik adalah bakat yang bisa melihat gambaran masa depan dengan jelas, gitu ya, sehingga punya bayangan tentang masa depan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, tetapi terpikirkan oleh beliau, gitu ya. Nah, bakat strategik adalah bakat yang memiliki dorongan untuk bagaimana caranya ya memilih jalan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Jadi kalau dikombinasikan gitu ya antara bakat futuristik dengan bakat strategik ini, maka akan melahirkan dorongan yang kuat untuk bagaimana memiliki pemikiran tentang masa depan ya, memiliki impian, kemudian dibarengi dengan langkah-langkah untuk mencapai impian tersebut. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa. Nah, sebagaimana bakat ya yang lainnya, maka bakat strategik ini juga memiliki kebutuhan, gitu ya. Apa saja kebutuhannya? Yang pertama adalah bagi Anda yang memiliki dorongan bakat strategik, maka Anda membutuhkan untuk melihat masalah itu dengan leluasa, gitu ya, dengan luas, gitu ya, sehingga Anda bisa melihat jalan yang bisa dipilih, gitu ya, jalan yang bisa dipilih, alternatif jalan, bahkan mungkin celah-celah jalan yang bisa Anda pilih, gitu ya. Nah, apa yang harus diantisipasi bagi orang yang memiliki dorongan bakat strategik ini? Seperti yang disampaikan tadi bahwa dorongan bakat strategik ini maka akan mendapatkan gambaran banyak jalan, gitu ya, yang bisa dipilih. Nah, yang harus diantisipasi adalah godaan untuk memilih jalan lain, ya, karena Anda melihat ini alternatif jalan nih, padahal belum tentu bahwa jalan yang kedua ini lebih baik dari jalan yang pertama, gitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi, bagaimana kita konsisten untuk memilih jalan yang dipilih, gitu ya, sehingga tidak memilih jalan yang lain. Kita buktikan dulu, gitu ya, kita buktikan dulu bahwa jalan yang dipilih pertama ini yang paling tepat, gitu ya. Itu mungkin yang satu hal yang harus diantisipasi. Mungkin kalau kita melihat anak-anak kita ya yang masih kecil, gitu ya, mungkin ada anak yang senang mencari jalan-jalan baru, atau misalkan di suatu tempat ya kita ajak ke alam bebas, gitu ya, maka bisa kita melihat mana anak yang senang sekali mencari celah-celah jalan, gitu ya. Ini bisa dipastikan anak ini memiliki dorongan bakat strategik, gitu ya. Nah, anak saya nomor 5 ini paling senang mencari jalan-jalan baru, gitu ya, walaupun dia sudah pernah misalkan ke tempat itu melewati jalan yang satu, maka dia besoknya ke situ lagi, dia akan mencari jalan yang lain. Nah, ini bisa ini prediksi, bukan diprediksi, diobservasi, gitu ya, bahwa anak ini memiliki dorongan bakat strategik, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bakat strategik ini? Yang pertama tentunya adalah kita mengupdate pengetahuan ya, mengupdate pengetahuan yang ada sekarang ini, kemudian kita mencari sistem-sistem baru, gitu ya, sehingga kita paham bahwa semakin terbuka
jalan yang bisa ditempuh ketika ingin mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, berlatih kemampuan strategik dengan pengalaman-pengalaman. Mungkin bisa di organisasi gitu ya, di organisasi misalkan punya tujuan untuk mendirikan sebuah sekolah. Nah, ini jalan yang harus ditempuh itu seperti apa? Ini bisa dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, memahami goal. Jadi kita harus supaya jalan yang dipilih ini tepat, maka kita tentunya harus memiliki goal dulu. Goalnya apa tujuannya gitu ya. Nah, seperti tadi di sebuah organisasi kita sepakati dulu goal dari organisasi ini apa. Misalkan mendirikan sekolah, maka jalan yang bisa ditempuh itu seperti apa. Ini Anda bisa menjabarkan jalan-jalan ini. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk mendeskripsikan jalan yang ingin Anda tempuh gitu ya. Ini tentunya berkaitan apabila kerjanya tim, bisa di organisasi atau di pekerjaan atau di rumah tangga. Maka ini kemampuan yang harus dilatih, yaitu mengkomunikasikan, menyampaikan jalan dan alternatif jalan yang Anda pilih sehingga orang meyakini gitu ya bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kemudian yang terakhir adalah kita harus siap ketika orang resistensi, orang tidak menerima jalan yang kita tunjukkan gitu ya, cara yang kita tunjukkan. Kenapa? Karena ya namanya orang itu kan pemikirannya tentunya tidak akan semuanya sama dengan kita. Pasti mereka pun punya jalan pemikiran yang berbeda. Maka kita harus siap gitu ya. Apalagi di sebuah organisasi tentunya ada yang namanya musyawarah. Maka hargai keputusan musyawarah, walaupun menurut kita jalan yang dipilih oleh kita itu paling tepat, tetapi kita pun hak kita dibatasi oleh hak orang lain gitu ya. Nah, pekerjaan apa atau aktivitas apa nih yang paling cocok nih untuk yang memiliki bakat, dorongan bakat kuat strategik ini? Kalau di organisasi tentunya ini penentu kebijakan ya, penasehat gitu ya. Atau kalau di dunia di bidang yang lainnya bisa sebagai mentor atau sebagai coach gitu ya, yang tentunya didukung oleh bakat-bakat yang lain, misalnya di bakat developer, kemudian bakat futuristik gitu ya. Ini akan semakin Anda akan menjadi sosok yang semakin memiliki manfaat yang banyak untuk lingkungan sekitarnya. Demikian, mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.